tidak akan menyampailah, tidak akan sampai kepadamu pemikirannya atau penglihatannya orang melihat. Irtafa'ata an sifatil makhluqina sifatu qadrik. Irtafa'at an sifatil makhluqina sifatu qadrik. Qudratik. Sifat kudrahmu lebih tinggi daripada sifatnya makhluk. Wa ala an dzalika kibri azumatika, dan sangat mulia sifat kibriya dan azamahmu. Wajdah itu doa Nabi Muhammad. Wa idza qulta Allahu akbar faj'al aina aqlika fi afaqi jalalillah. Ketika kamu mengucapkan Allahu akbar, jadikanlah akalmu itu fokus pada jalalillah. Wa qul subhanakallahumma bihamdik, thumma qul wajjahtu wajhal ladzi fathara samawati itu. Thumma taqil minha ila alamil amri wat taklif. Kemudian dari situ kita pindah ke alam perintah, wat taklif, alam taklif, alam kewajiban lah. Waj'al suratal Fatihati mir'atan laka tabsuru fiha ajaib al dunya wal akhirah. Jadikanlah surat Al-Fatihah itu bagaikan cermin bagi kamu, yang dengan cermin tersebut kamu bisa melihat keajaiban alam dunia, alam akhirat. Jadi jadikan Al-Fatihah sebagai cermin. Wa tutali fiha anwaru asma'illahil husna wa sifatil ulya wal adyan salif wal madhabil madiyah. Dengan surat Al-Fatihah kamu bisa melihat segala cahaya asma Allah dan segala cahaya sifatnya Allah, dan melihat agama-agama yang lalu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan, mazhab-mazhab yang sudah lewat, wa asraril kutubil ilahiyyati wasyara'in nabawiyah, dan rahasia kitab-kitab Allah, syariat-syariat kenabian, wa taslila syari'ah wa minha ila tariqah wa minha ilal haqiqah. Dengan Al-Fatihah kamu sampai kepada syariat, dari syariat kamu bisa naik lagi menjadi tarekat, dari tarekat kamu lagi mencapai hakikat. Dengan Al-Fatihah, syarat tadi baca Fatihah tadi. Allahu Akbar aja udah lama banget loh. Nanti kamu gak takbir nanti. Coba belajarnya jangan di jamaah fardu, tahajud sendirian, sholat sendirian belajarnya. Dipraktekannya sholat sendirian. Wa tutali darajatil anbiya mursalin, dan dengan surat Al-Fatihah kamu bisa melihat derajatnya, pangkatnya para nabi dan para rasul. Wa darakatil mal'unin wa mardudin wa dhallin, dan dengan Al-Fatihah kamu bisa melihat, kamu bisa paham kerendahannya orang yang mal'un, yang terlaknat, dan orang yang tertolak, dan orang yang sesat. Fa idza qulta bismillahirrahmanirrahim, kamu takbir kan sudah, tadi doa iftitah, bismillahirrahmanirrahim. Fabashir bid dunya, lihatlah dengan bismillah dunia ini. Lihatlah dunia dengan bismillah. Id bismihi qamatis samawati wal ardun, karena hanya dengan nama Allah berdirilah langit, dan dengan nama Allah langit bumi dia berdiri. Wa idza qulta alhamdulillah rabbil alamin absarta bil akhirah, kamu ketika membaca alhamdulillah alamin, kamu melihat dengan alhamdulillah alamin akhirat. Id bi kalimatil hamdi qamatil akhirah, karena alam akhirat itu berdirinya dengan ucapan alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nanti orang masuk surga, nanti kita masuk surga tuh berbondong-bondong itu mengatakan di mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza qulta ar-rahman rahim fabshir bi alamal jamal wa huwa ar-rahmah wal fadl wal ihsan. Ketika kita mengatakan membaca ar-rahman rahim, lihatlah dengan ayat itu, dengan ar-rahman rahim itu, dengan ucapan kamu ar-rahman rahim, keindahan, alam keindahan, yaitu rahmat, fadl, anugerah, ihsan, kebaikan. Wa idza qulta maliki yaumiddin fabshir bi alamal jalal. Dengan ucapan maliki yaumiddin kamu melihat keagungannya Allah. Kalau tadi Jamal, kalau ar-rahman rahim Jamal, kalau maliki yaumiddin apa? Jalal. Wa ma yahsulu fi min al-ahwal wal ahwal, keagungan Allah dan dengan segala kondisi seperti bermacam-macam.
Wa idza qulta iyyaka na'budu fabshir bi 'alam asy-syari'ah. Ketika kamu baca iyyaka na'bud, nah itu artinya kamu sedang memahami alam syariah. Wa idza qulta iyyaka nasta'in fabshir bi at-tariqah. Kita wa iyyaka nasta'in, kamu masuk ke alam tariqat. Wa idza qulta ihdinas siratal mustaqim fabshir bi al-haqiqah. Kalau sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, kamu sudah masuk ke dalam dunia hakikat. Wa idza qulta siratal ladzina an'amta 'alaihim fabshir bihi darajati arbabis sa'adat washabil karamat nabiyuna siddiqin wa syuhada's shalihin. Kamu lihatlah dengan ayat ini derajatnya para orang-orang yang bahagia, orang-orang yang memiliki karomah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Wa idza qulta ghairil maghdubi 'alaihim fabshir bihi maratiba fussaq ahli afaq. Kamu dengan membaca ghairil maghdubi 'alaihim, kamu tahu derajat tingkat-tingkatannya kefasekannya manusia ini. Wa idza qulta waladdallin fabshir bi darakati ahli kufri wasyiqaq wal khizyi wan nifaq ala kathrat darajatiha wa tabayyun atrafiha wa aknafiha. Waladdallin artinya kamu dengan ucapan waladdallin kamu bisa mengetahui tingkat-tingkatannya ahli kufur, ahli celaka, wal khizy sama aja kecelakaan, wan nifaq kemunafikan dengan berbagai derajat yang sangat banyak. Paham? Sudah paham ini? Paham? Sudah paham ini? Nah, kita teruskan. Tsumma idzan kasyafat laka hadhil ahwal 'aliyah wal maratibus samiyah fala tadhunnanna annaka balagtal ghar wal ghayah. Silakan paham tadi, paham enggak dia? Tadi baca paham enggak? Baca ini membayangkan ini, baca ini membayangkan ini. Tapi kalau sudah bisa membayangkan itu, jangan merasa kamu sudah paham betul nyampe kepada dalamnya Al-Fatihah. Tsumma idzan kasyafat laka hadhil ahwal 'aliyah wal maratibul samiyah. Kalau kamu sudah sampai kepada derajat yang ali ini, wal maratibus samiyah dan derajat yang tinggi, fala tadhunnanna, kamu jangan mengira annaka kamu balagtal ghaur wal ghayah, kamu sudah sampai ke puncak, sudah sampai ke hebat sudah. Paham tidak? Jadi kamu tadi diajari mana nih merenungkan inti Al-Fatihah, udah bisa. Kalau udah bisa, jangan kamu merasa hebat, jangan kamu merasa nyampe ke puncak. Bal'ud ila iqraril haqqi bil kibriya. Bahkan kamu harus kembali. Apa? Pengakuan bahwa hanya bagi Allah lah kibriya. Kibriya hanya dimiliki oleh Allah. Wal nafsika bidzillati wal maskana. Kalau melihat dirimu apa? Dzillah, hina, wal maskana dan ya hina dina. Jangan sekali-kali melihat amal kita nanti sombong. Paham tidak? Paham tidak? Jadi kalau kamu sudah bisa merenungkan Al-Fatihah seperti tadi, dari takbir tadi, dari semenjak akan sholat sampai bisa membangun keyakinan seperti tadi, itu gambaran seperti tadi, penghayatan Al-Fatihah dan sebagainya, kamu jangan sekali-kali merasa sudah mencapai puncak. Bahkan ayo kembali lagi bahwa hanya Allah yang kibriya, kamu itu zalil, miskin, hina, dina. Wa qul, coba katakan Allahu Akbar. Tsumma anzil min sifatil kibriya ila sifatil azamah. Kemudian kamu turun dari sifat kibriya kemudian sifat azamah. Faqul subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita lagi menghayati sifat azamanya Allah. Tapi kalau Allah Akbar apa sifat? Kibriya. Begitu Al-Fatihah tadi itu, maknanya Al-Fatihah tadi banyak sekali tadi. Kemudian sudah selesai, ayo menuju ke sifat azamah. Ruku bacanya subhanarabbil azim wa bihamdi. Wa in aradta an ta'rifa dzarratan min sifatil azamati fa'arif anna bayyana an azamata sifatul arsy. Kalau kamu ingin tahu sedikit, dzarrah sedikit, apa arti sifat azamah? Maka ketahuilah bahwa sifat azamah adalah sifatnya arsy. Sifatnya arsy. Wala yablughu makhluqun bi'aqlihi kunha azamatil arsy.
Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa memahami azomatil arsy, keagungannya arsy. Wa in baqi akhir ayyamil alam, walaupun dia hidup sampai akhir alam. Walaupun dia hidup selamanya lah, gak akan sampai kepada memahami azomatil arsy. Tsumma arif anna azomatil arsy fi muqabalati azomatillah kal qitrati fil bahar. Siapapun manusia hidup selamanya nggak akan mati-mati sampai kiamat, tidak akan bisa memahami azomatil arsy yang segitu dahsyatnya itu dibanding dengan azomatillah seperti air setitik dari laut. Kal qitrati fil bahar. Fa kaifa yumkinuka an tasila ila kuni azomatillah? Maka bagaimana kamu bisa sampai ke azomatillah? Tsumma hahuna sirrun ajibun. Di sini ada rahasia yang sangat ajib. Wa annahu ma jaa subhanahu bil a'zam. Kenapa enggak azam ya? Tapi kalau sujud apa? Sujud bilang subhan rabbiyal a'la. Bukan ali, tapi a'la. Pakainya apa? Isim tafdil. Tapi kalau ruku pakainya azim, enggak azam. Ayo kenapa? Kamu pernah enggak mikir gitu? Pernah enggak mikir gitu ya? Kalau ruku sebenarnya azim, kalau sujud a'la, enggak ali, atau ini enggak azam, kenapa ya? Pernah enggak mikir gitu? Tsumma hahuna sirrun ajib. Wa huwa annahu jaa subhana rabbil a'zam. Ma jaa subhana rabbil a'zam. Kok enggak subhana a'zam? Wa innama jaa subhana rabbiyal azim. Wa ma jaa subhana rabbil ali. Wa innama jaa subhana rabbiyal a'la. Wa li hadza tafawuti asrarun ajibatun la yajuzu dzikruha. Ya jangan ngomong lagi kalau yang di sana ada rahasia perbedaan kenapa kalau ruku azim tidak a'zam, kalau sujud a'la tidak ali, a'la. Di sana ada rahasia yang tidak mungkin saya terangkan di sini. Yang juga nggak usah nyinggung lagi tadi. Fa idza raka'ta wa qulta subhana rabbil azim fa'ud ila qiyam tsaniyan. Kalau kamu sudah ruku dengan baca subhana rabbil azim, berdiri lagi kan, tegak lagi ya. Wad'u liman waqafa mauqifa wa hamida hamdak. Kemudian kamu berdiri memuji Allah. Wa qul sami'allahu liman hamida. Fa innaka idza sa'altaha li ghairik wajadta li nafsik wal murad min qouli salam la yazalullahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihil muslim. Jadi ucapan sami'allahu liman hamidah itu artinya kamu mendoakan orang yang posisinya sama dengan posisi kamu dan memuji Allah sama dengan kamu puji, maka kamu mengatakan sami'allahu liman hamidah. Rasulullah bersabda, Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu menolong teman saudaranya. Qala qila massabu fi annahu lam yahsul fi hadzal maqam at-takbir. Kenapa? Apa sebabnya? Kok tidak yang begini tadi tidak ada dalam at-takbir? Qulna li anna at-takbir ma'khudhun minal kibriya wa huwa maqamul haibati wal khauf wa hadza maqamus syafa'ah. Karena takbir itu maqam kibriya, yaitu maqam dahsyat dan rasa takut. Sedangkan di sini adalah maqam syafa'ah, pertolongan. Wa huma mutabayinan. Tsumma idza faragta min hadhihi syafa'ah fa'ud ila takbir. Kalau sudah kamu selesai dari maqam syafa'ah sami'allahu hamidah, takbir lagi, sujud kan? Wan hadir bila sifatil ulu. Ayo sujud, turun menuju sifat ulu. Maka bacanya gimana? Subhana rabbiyal a'la. Wa dzalika anna sujud aktsaru tawaddu'an min ruku'. Karena sujud itu lebih tawaduk, lebih banyak tawaduknya daripada ruku'. La jarma dzikr al-madhkur fi sujud huwa bina'ul mubalaghah wa huwal a'la. Kalau demikian, karena sujud itu lebih dahsyat daripada ruku', tawaduknya, maka bacanya pakai mubalaghah. Pakai sighah tafdil, a'la bukan ali. Wa dzikrul madhkur fi ruku'
huwa lafzul azim min ghairi bina'il mubalaghah, tanpa bentuk mubalaghah, atau bukan paling enggak, tapi azim agung itu aja, enggak paling agung tidak. Ruwiya anna lillahi ta'ala malakan tahtal 'arsy ismu Hazqil atau Hazqil ya. Auhallahu ilaih, diriwayatkan bahwa Allah ada malaikat di bawahnya aras Allah, namanya Hazqil, namanya malaikat. Allah memberikan wahyu kepada dia, ayyuhal malak, wahai malaikat Hazqil, terbanglah kamu. Fatara miqdaru 30 alf sana, maka dia terbang sejauh ukuran 30.000 tahun. Summa 30, kemudian 30, summa 30, kemudian tambah lagi, summa tambah lagi. Falam yablu min ahadi tarafil 'arsy ila tsani, tidak mampu nyampe ujungnya aras. Malaikat diperintah Allah suruh terbang, suruh ngelilingi aras lah. Ayo keliling aras. Berapa? 30 tahun terbang. Akhirnya ukuran 30 tahun, entah berapa miliar kilometer itu. Terbang lagi 30, tambah 30, belum sampai ke tepinya aras. Fawahallahu ta'ala ila lautarta ila nafis sur lam tablugh tarf tsari min arsy. Kalau kamu, Tuhan Allah berkata, kalau kamu terbang sampai ke nafis sur, sampai ke trompet di tiba itu apa? Yaitu hari kiamat. Maksudnya kalau kamu terbang sampai hari kiamat pun kamu tidak akan sampai kepada tepi yang keduanya aras. Faqal malak inda dzalik subhana rabbiyal a'la. Malaikatnya kemudian baca subhan rabbiyal a'la. Malaikat disuruh mengelilingi aras. Terbang berapa ini? 30 kali 4 ya. 120 tahun ini. Enggak sampai ke ujungnya. Kemudian Allah berkata, kalau kamu terbang sampai nafkhis sur, sampai wanfikha fis sur lah, sampai malaikat siapa? Malaikat siapa? Israfil meniup trompet kiamat, belum sampai kamu enggak sampai. Maka malaikat pun segera mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Fa in qila famal hikmatu fis sajdatain. Apa sih hikmahnya? 2 sujud. Apa hikmahnya? Sujud 2 kali itu loh. Qulna fihi wujuh. Al awwal anna sajdatal ula lil azal wa tsaniyatul abad. Sujud pertama itu simbol dari sujud keazaliyahnya Allah. Sujud kedua keabadiannya Allah. Itu artinya. Wal irtifa'u fi ma bainu isyarat ila wujudid dunya fi ma bainal azali wal abad. Kemudian bangkit, duduk antara 2 sujud, itu menunjukkan isyarat bahwa dunia ini berada di antara azal dan abad. Wa dzalika li annaka ta'rifu bi azaliyatihi annahu al-awwal la awwal qablah. Karena kamu tahu bahwa Allah itu maha azal, dialah yang maha awal tanpa ada permulaan. Fatasjudulahu. Kita sadar Allah itu maha awal tanpa permulaan. Ayo sujud. Wa ta'rifu bi abadiyati anal akhir la akhir ba'da. Kemudian kita yakin Allah itu maha akhir, yang tidak ada yang lebih akhir lagi, enggak ada, paling akhir ya Allah. Maka kita sujud yang kedua, meyakini mensujudi sifat akhirnya Allah. Kalau yang pertama mensujudi sifat azalnya atau awal atau azalnya Allah atau akhirnya abadiahnya Allah. Ats-tsani qila ya'ala bis-sajdatil ula fana ad-dunya fil akhirah. Dengan sujud pertama kita meyakini kehancurannya dunia di dalam akhirat. Wa bis-sajdatil tsaniyah fana alamil akhirah inda dhuhuri jalalillah. Sujud kedua itu menunjukkan hancurnya alam akhirat ketika muncul cahaya jalalillah. Ats-tsalitsus as-sajdul ula fana'ul kull fi nafsiha was-tsaniyah baqa'ul kull bi baqa'illah. Sujud pertama artinya itu bahwa semua ini akan hancur dengan sendirinya. Sujud kedua artinya semua bisa berlanggeng dengan dilanggengkan oleh Allah. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semua akan hancur kecuali zatnya Allah. Ar-rabi'u as-sadul ula tadullu 'ala al-qiyadi 'ala syahada li qudratillah.
Yang keempat diartikan sujud pertama itu menunjukkan tunduknya alam syahadah ini tunduk kepada qudratullah. Was-sajdah tsaniyah tadullu ala qiyadi alamil arwah lillah. Jadi alam itu baik alam fisik materi tunduk kepada Allah. Maka kita sujud yang pertama. Kemudian alam arwah pun tunduk pada, maka kita sujud yang kedua. Ini arti daripada dua sujud ini. Kama qala ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Bahwa bagi Allah makhluk dan perintah. Al-khamisu as-sajdatul ula sajdatul syukur bimiqdari ma a'tana min al-dzat wa sifatih. Atau artinya yang nomor kelima bisa diartikan sujud pertama itu sujud bersyukur dengan kadar apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, bisa ma'rifat kepada zatnya dan sifatnya. Kita menjadi orang mukmin lah. Kita bisa jadi orang mukmin, ayo kita sujud syukur. Sujud pertama. Was-sajdah tsaniyah sajdatul azzi wal khauf. Sajdah kedua mengekspresikan kita ini lemah dan takut. Mimma lam yasil ilaihi min adai huquqi jalali wa kibriyai. Dari hal-hal yang kita tidak mampu untuk menjalankan atau menunaikan hak-haknya Allah. Sujud kedua. Wa alam annan nas yafhamuna min 'azamati kibra jussah. Ketahuilah bahwa manusia seperti kamu ini menggambarkan namanya azamah agung itu besarnya fisik jussah. Kan itu yang bayangnya. Yafhamuna min ulu jihah. Membayangkan ulu tinggi itu arah. Allah di sana tuh arah. Kalau ulu sana, kalau besar bahasa Jawanya jelenggereng. Apa jelenggereng apa? Apa jelenggereng apa? Bahasa Indonesianya apa? Jadi bayangkan besar itu apa? Sosok yang besar. Jadi Allah azim itu digambarkan besar. Allah tuh ulu, punya sifat ulu tinggi. Dikira bayang saja, bayang kita jihah arah atas. Nah. Wa fabul kibar tul muddah. Dan orang memahamkan, mengasumsikan makna kibir, makna besar itu panjangnya, lamanya, mudah, masa. Wa jallal haqqu subhanahu an hadhil auham. Maha besar Allah Ta'ala dari waham ini, dari persangkaan salah ini. Fahuwa azimun la bil juthah. Allah Maha Agung tanpa fisik, tanpa jelenggereng, tanpa sosok besar. Wa huwa 'alin la bil jihad. Allah Maha tinggi, Maha 'alin, bukan dan tanpa jihad arah. Kabir la bil muddah. Allah Maha besar tanpa masa. Wa kaifa yuqalu dzalik wa fardun ahad. Bagaimana kita mengatakan Allah itu besar fisik, kemudian kalau ulu itu jihad arah, kalau besar itu dengan diukur dengan masa, dia adalah fardun ahad. Enggak mungkin tuh. Allah Maha Tunggal, Maha Ahad. Fa kaifa yakunu 'aziman bil juthah wa huwa munazzahun al hajmiyah. Bagaimana Allah itu besar dengan sosok yang besar, Allah tanpa hajmiyah, tanpa ukuran. Wa kaifa yakunu 'aliyan bil jihah wa munazzahun al jihah. Bagaimana maknanya ali itu Allah itu di atas gitu, karena ada arah atas. Allah sendiri bersih tanpa apa? Jihad tanpa arah. Wa kaifa yakunu kabirun bil muddah wal muddah mutahhirah amin sa'ila sa'ah. Fa muhdathatun fa muhdithuha mawjudun qablaha. Wa kaifa yakunu kabirun bil muddah. Bagaimana Allah itu besar dengan arti besarnya, panjangnya usia atau panjang zaman lah. Pada yang namanya zaman itu berubah-berubah, dan zaman itu baru fa muhdatsah. Yang penciptanya adalah ada sebelum adanya zaman, sebelum adanya muddah. Fa kaifa yakunu kabirun bil muddah. Wa ta'ala 'alin 'alal makan la bil makan. Allah Ta'ala itu tinggi di atas makan, di atas tempat, tidak dengan tempat. Kalau kita kan tinggi dengan tempat kan? Oh, ada di atas lantai 3 tuh. Berarti kita ada di lantai, kita tinggi kan? Si A. Kita di lantai bawah nih. Oh, ada si A ada di lantai 3, berarti dia tinggi ya, lebih tinggi. Karena ada makan, ada tempat lah, lantai 3.
Nanti misalnya ada lantai lagi 10, wah si Al di lantai 10, dia lebih tinggi lagi. Kenapa lebih tinggi? Karena ada makan tempat. Allah enggak. Allah tidak berarti tinggi itu ada tempat dengan tempat. Wasabiqun ala zaman la bis zaman. Allah itu mendahului zaman, tidak dengan zaman. Fa kibriya'u azmah. Maka kibrinya Allah itu kibriya keagungan, wa azamatu ulu. Kebesarannya keagungan tinggi, wa ulu jalal. Ketinggiannya Allah tinggi kebesaran. Fa huwa ajallu min ayyushabil mahsusa. Allah itu lebih agung daripada diperumpamakan dengan hal-hal yang bisa dilihat kasat. Wa munasibul mukhayyalat. Allah itu lebih agung daripada dibayangkan dengan khayalan. Wa huwa akbaru mimma yatawahhamul mutawahhimun. Allah itu lebih besar dari, atau tidak mungkin Allah itu seperti gambarnya orang yang waham, orang yang lagi membayang-bayangkan Allah. Enggak seperti itu. Wa adzamma yasiful wasifun. Allah itu lebih mulia, lebih agung daripada sifat yang diberikan oleh orang yang menyifati. Wa ala mimma yumajjidul mumajjidun. Dan Allah lebih agung daripada apa yang kita agungkan atau orang mengagungkan. Fa idza sawwaraka hadza hissuka mithalan. Nah, kalau kamu terlintas membayangkan bayangan Allah itu besar, duduk di kursi, jenggoten enggak? Kamu bayangkan, kalau nggak bayangkan apa? Kamu bayangkan Allah itu tinggi besar, kan kadang-kadang bayangin gitu kan? Kalau sedang bayangin itu cepet, faqul Allahu Akbar. Allah maha besar dari bayangan saya. Allah bukan seperti bayangan saya. Akbar mimma atawaham. Gitu ya. Apabila kamu menggambarkan secara fisik misalkan, faqul Allahu Akbar. Wa idza ila khayaluka suratan, kalau khayalmu menggambarkan Allah tuh ganteng atau gagah, ada gambarnya lah. Faqul subhanakallah wa bihamdik. Wa idza zalaqa rajulun talabaka fi mahwatit ta'til faqul, apabila ada orang mengajak kamu agar mentaktilkan Allah, faqul wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hadapkan mukaku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza jala ruhuka fi mayadil izzati wal jalal thumma taraqa ila sifatil ula wal asmaul husna wa tala min marmuqatil qalam an suthil lawh naqshan wa sakana 'inda sama tasbihatul muqarrab wa tazihatil malaikatur ruhaniyin ila suratin faqra 'inda kulli hadhil ahwal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ketika kamu lagi roh kamu, di rohnya kamu lagi membayangkan medan keagungannya Allah, kemudian kamu naik lagi menggambarkan sifat keutamanya Allah, menggambarkan lagi asmaul husnanya Allah, kemudian kamu bayangkan kolam, membayangkan apa? Kolam. Kamu kalau beda kolam bayangan enggak? Pena udah pena ya. Pulpen apa pena sana? Bayangan gitu kan? Alat sahih roh, kolam yang ada di papan loh mahfuz itu. Kamu bayangkan naqshan, kolam lagi nulis lah. Wa sakana 'inda tasbihatil muqarrabin wal taziyatil malaikatil muqarrabin. Nah, kalau kamu lagi membayangkan begitu, kalau kamu lagi membayangkan malaikat, alam kursi, alam aras, loh mahfud, kolam, ya pen lah, kolam itu pen lah. Kursi ya kursi, aras ya singgasana. Kalau kamu membayangkan itu, segera mengatakan apa? Segera baca apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Tuhanmu, Rabbil Izzah, Tuhan memiliki kemuliaan dari sifat-sifat yang mereka sifati. Kamu kan lagi menyifati itu. Allah Maha Suci dari apa yang kamu sifati, gitu maksudnya. Bukan mereka saja, bukan kita lah kita. Allah Maha Suci dari apa yang kita sedang menggambarkan, menghalusinasikan, menghayalkan. Allah Maha Suci itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.